Judul renungan kita kali ini, Kekayaan dan Kemuliaan Allah, terambil dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Setelah Paulus menerima pemberian dari jemaat Filipi dan menjelaskan betapa pemberian tersebut berguna untuk kemajuan pemberitaan Injil, dan oleh karena pemberian itu, Paulus sangat bersuka cita di balik kehidupan pelayanan Paulus yang sulit. Namun kita dapat melihat dengan jelas sukacita yang Paulus dapatkan bukan berdasarkan kehidupan yang nyaman, tetapi karena dasar hidupnya yang berpusat pada Kristus. Paulus mengerti apa itu kekurangan dan kelimpahan. Dia telah merasakan kelaparan dan kenyang. Namun ada kuasa yang melingkupi Paulus, sehingga ia dapat berkata suatu kalimat yang berkuasa dan dapat kita renungkan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Berdasarkan inilah Paulus bersuka cita, karena bantuan dari jemaat Filipi, bantuan yang sangat berharga dari komunitas rohani. Di dalam sukacita yang berasal dari kekuatan Allah, Paulus berdoa untuk jemaat Filipi. Dan doa inilah yang akan kita renungkan untuk menemukan kepenuhan sejati dalam Dia, Yesus Kristus. Kekayaan dan kemuliaan Allah memenuhi kebutuhan jiwa kita. Kehidupan kita sekarang ini merupakan kekayaan yang secara langsung dapat kita rasakan. Namun karena kita telah hidup dalam kemiskinan rohani, karena dosa yang memperbudak kita tidak sadar bahwa hidup itu sendiri adalah kekayaan yang diberikan Allah untuk dapat kita nikmati. Dengan kata lain, kita tidak menemukan kepuasan dalam hidup itu sendiri. Kita tidak melihat kekayaan yang Allah berikan kepada kita di dalam hidup, karena kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Fakta inilah yang membawa kita pada pencarian akan keinginan dan kebutuhan hidup di dalam dunia ini dan tidak pernah puas karenanya. Kita hidup berdasarkan keinginan kita yang pada dasarnya merupakan bentuk dari penyembahan berhala. Kerinduan terdalam kita adalah menyembah sesuatu yang kaya dan mulia. Namun kita tidak mendapatkan hal itu di luar Tuhan yang menciptakan kita. Melalui Injil, kita diperlihatkan kekayaan dan kemuliaan Allah, bahwa Dia adalah Tuhan yang menciptakan umat manusia. Karena itu, kita sekarang dapat merenungkan kebenaran tentang Injil yang menuntun kita kepada Allah melalui kehidupan Yesus Kristus, kematian Yesus di atas kayu salib, dan pengharapan karena kebangkitannya dari kematian yang mengerikan. Paulus sangat mengerti makna dari kekayaan dan kemuliaan Allah yang terdapat di dalam Injil. Karena itu ia tidak ragu menyerahkan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil, membawa banyak orang untuk mengenal Yesus dan menyerahkan hidup kepada Yesus. Dan inilah kekayaan Allah itu, bahwa Yesus telah disalibkan untuk menerima kutuk dosa kita, agar kita yang pendosa yang layak binasa diampuni dan dibebaskan dari kutuk, diberikan hidup yang baru, memperoleh kemuliaan Allah yang hilang dari diri kita, sehingga kita dipuaskan di dalam Yesus. Lihatlah pada kehidupan dan penderitaan Yesus sampai pada kematiannya dan kebangkitannya. Anda akan menemukan kemuliaan sejati di dalam penderitaan, hidup di dalam Yesus. Dialah yang benar-benar kita butuhkan untuk kita sembah dan muliakan. Dialah kehidupan itu, Dialah pusat dari alam semesta. Yesus adalah pribadi mulia yang telah menjadi manusia. Di dalam Dia segala kekayaan rohani dapat kita terima. Bukankah ketika pertama kali Anda percaya kepada Yesus, Anda sangat bersuka cita? Itu karena Anda melihat dengan jelas segala kekayaan dan kemuliaan yang Allah berikan melalui iman Anda kepada Yesus. Ini terjadi karena kebutuhan terbesar jiwa kita terpenuhi oleh kekayaan kemuliaan Kristus. Kita menyembah pribadi yang memuaskan hanya ketika kita menyembah Yesus. Jadi sekarang, bagaimana kita dapat terus merasakan sukacita kekayaan kemuliaan Allah di dalam Kristus? Renungkanlah Alkitab Anda. Itu adalah kekayaan bagi pikiran dan perasaan yang meresap ke dalam jiwa yang kekal bagi Allah. Berdoalah senantiasa. Bersyukurlah kepada Dia yang telah menganugerahkan semua kehidupan yang
kita dapat jalani hari ini, hari yang lalu, dan hari yang esok. Biarlah keinginan di dalam hati kita untuk semakin mengenal Yesus dan segala kemuliaan yang ada di dalamnya. Dia memberikan hidup yang baru. Dialah yang membawa kita pada kehidupan yang bermakna bagi sesama manusia. Kita dipanggil untuk membagikan kekayaan Injil, sehingga dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin.